Kita? Baik. Puji Tuhan, adik-adik di rumah gimana kabarnya? Baik kan? Baik pastinya dong. Kembali lagi bersama kakak-kakak di ibadah Ruki Minggu ini. Mari adik-adik yang di rumah kita siapkan hati kita akan beribadah, memuji Tuhan bersama. Kita akan naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dari awal kita angkat pujian ini, katakan banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nanti Kak Fail yang akan berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
kami semua boleh ada sampai hari ini, itu semua berkat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah ini. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ayo berdiri dong. Ayo. Jangan lemas-lemas ya. Ayo, berdiri semangat ya. Dong. Pakai gerakan lagunya. Ayo kakak Cliff, daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, daki gunungnya. Ya semangat ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, adik-adik masih semangat memuji Tuhan nggak? Semangat nggak, Fel? Masih semangat dong. Semangat dong. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Aku istimewa. Aku istimewa dong. Ayo yang semangat ya. Semangat. Pakai gerakan ya adik-adik. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, membuka telinga kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang buah. Kakak yakin kalian pasti tahu bermacam-macam buah. Pasti ada yang kalian suka, mungkin ada juga ya yang nggak suka buah. Jangan sampai nggak suka buah ya. Buah itu sehat, baik untuk kesehatan kita. Jadi kita harus makan makanan yang berimbang. Nggak cuma makan nasi aja atau makan ayam saja, tapi kita harus juga makan sayur dan makan buah. Nah, tapi hari ini apa yang mau kakak bicarain soal buah? Nah, adik-adik pasti tahu ya macam-macam buah. Coba gambarin di sebelah ini buah apa? Betul sekali, ini buah apel. Di sebelahnya ada lagi. Buah apa itu? Betul sekali, buah semangka. Ada lagi tuh yang warnanya kuning. Buah apa adik-adik? Ya, betul sekali, itu buah pisang. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak buah-buahan itu datangnya dari mana? Apa buah-buahan itu jatuh dari langit? Seperti hujan? Oh, bukan ya? Dari mana ya datangnya buah? Oh, mungkin seperti sulap. Bim salabim abrakadabra. Keluar buahnya? Oh, bukan. Lalu dari mana datangnya buah? Betul sekali adik-adik. Buah-buahan pasti datangnya dari tanaman. Tidak mungkin buah itu tiba-tiba ada tanpa ada tanaman. Nah, tanaman untuk bisa menghasilkan buah, pasti dia harus tertanam dengan baik, supaya dia bisa bertumbuh dengan baik dan kemudian menghasilkan buah yang baik juga. Adik-adik sekalian tahu, hidup kita ini seperti tanaman. Kita juga harus tertanam dengan baik di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa tumbuh dengan baik dan kemudian kita juga harus bisa menghasilkan buah yang baik juga. Hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama tentang berbuah. Yang pertama, anak Tuhan harus berbuah. Loh, Kak, aku kan manusia, aku kan bukan tanaman. Mana mungkin aku bisa berbuah? Gimana nanti kalau tiba-tiba muncul apel atau pisang? Bukan itu maksudnya adik-adik. Yang dimaksud dengan berbuah adalah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan menyukakan hati Tuhan. Itu artinya berbuah. Kak, kenapa kita harus berbuah? Yuk kita baca sama-sama ya. Di Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kakak bacain ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita baca sekali lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi berbuah itu perintah Tuhan. Supaya apa kita berbuah? Supaya Bapa kita dipermuliakan. Dan Tuhan menyebutkan kita adalah murid-murid Tuhan. Kalau kita merasa diri kita adalah murid Tuhan, maka kita harus berbuah. Supaya Bapa kita yang di surga dipermuliakan. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah anak Tuhan pasti buahnya baik. Kenapa? Karena Bapa kita
adalah Bapa yang baik. Kalau adik-adik punya pohon apel, pasti keluarnya apel. Kalau punya pohon pisang, pasti keluarnya juga pisang. Tidak mungkin ada pohon mangga, keluarnya durian. Demikian juga dengan kita, anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti mengeluarkan buah yang baik seperti Tuhan. Tuhan tidak pernah berbuat yang jahat. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan, kita pasti mengeluarkan buah-buah yang baik seperti Tuhan kita. Lalu, apalagi yang kita akan pelajari? Nah, tadi kita sudah tahu kenapa kita harus berbuah. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana supaya kita bisa berbuah. Supaya kita bisa selalu berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Seperti tanaman, supaya bisa berbuah harus terus tertanam, demikian juga kita. Kita harus selalu tertanam di dalam Kristus. Harus selalu melekat dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita selalu bertumbuh dan kemudian kita bisa berbuah. Kalau kita tidak tertanam dalam Kristus, tidak mungkin kita bisa bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Nah, kita baca sama-sama di Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti tanaman yang akan mati kalau tidak berakar ke bawah, demikian juga kita. Kita tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah kalau kita tidak tertanam dalam Tuhan. Tuhan berkata, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Lalu Kak, bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Kita harus tekun berdoa, tekun membaca firman-Nya, supaya setiap kali kita melangkah dalam hidup ini, kita selalu melangkah bersama Tuhan kita. Tadi adik-adik sudah belajar kenapa kita harus berbuah. Lalu bagaimana supaya kita bisa berbuah. Sekarang yang akan kita pelajari, lalu berbuah sendiri itu apa sih Kak? Kapan kita itu bisa berbuah? Adik-adik tahu? Ketika kalian mengasihi teman kalian, di situ kalian berbuah. Ketika kalian sabar menghadapi teman kalian yang kurang baik, di situ kalian berbuah. Ketika kalian menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kalian, di situ kalian berbuah. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua siap untuk berbuah dan mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Kau mengingatkan kami untuk senantiasa berbuah dan menghasilkan buah yang baik, karena kami tahu bahwa Bapa kami adalah Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan untuk Tuhan, dan persembahan akan dibawakan oleh kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus berkati persembahan ini. Haleluya, amin. Selamat memberi. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan menyaksikan acara selanjutnya. Shalom adik-adik di rumah.
Apa kabar Kakak Nelly? Kangen banget. Sudah lama tidak menciptakan sesuatu. Iya nggak sih? Nunggu-nunggu nggak sih? Pasti nunggu itu. Oh, situ yang ngomong sih. Nggak boleh nunggu. Enggak, ini ada yang baru. Siapa sih ini? Namaku Kak Sam dan aku di sini sebagai Mr. Scientist. Wow, kita punya Mr. Scientist. Biasanya Kak Nelly jadi kreativitor, tapi sekarang jadi creativity and Science. Science for Crush. Yeay. Baru nih, kreatif harus serius. Harus siap-siap lah ya. Pak Profesor ini. Hari ini ngapain, Prof? Kita hari ini akan ada 2 eksperimen. Yang pertama yaitu mencampurkan warna dan kedua adalah mengendapkan susu. Oke. Yang pertama warna. Warna. Kenapa harus warna? Karena kita kan ingin belajar namanya kreatif kan. Kita kan harus belajar kreatif. Kreatif itu dimulai dari warna-warna dasar dulu. Oke. Jadi supaya mencampur-campur warna gitu maksudnya, Kak? Iya. Oke. Good. Yuk kita mulai. Nah, kita di sini punya 3 warna dasar. Yaitu Warna apa, Kakak? kuning, Kuning, merah, merah, dan yang terakhir adalah warna apa? biru. Biru. Yeay. Nah, kita akan mencampurkan 3 warna ini dalam beberapa wadah. Kita punya wadah itu dari gelas plastik yang bisa kita pakai ulang lagi. Oke, ini hanya untuk dipakai ulang kalau kita membuat sesuatu ya, meng-create sesuatu, tapi tidak untuk diminum karena ini tidak food grade. Oke? Iya, betul. Untuk pertama, yaitu kita mencampurkan kayak 2. Kan kita mencampurkan nih, berarti 2 atau 3 warna menjadi 1. Nah, misalkan kita campurkan nih ya, ada apa nih? Kuning Wow, dan merah. Kita coba campurkan ya. boleh. Jadi apa adik-adik? Oh, kita lihat jadi apa Kak ini? Warna apa ini? Wow, warna apa ini? Warna apa ini? Ayo, ada Ayo, yang tahu Kakak. nggak? Ih, sepertinya warna jeruk-jeruk itu bukan? Bisa jadi Oke, juga. terus jadi apa? Nah, ini warnanya. Tadi apa namanya? Warnanya? Orange. Orange. Nah, untuk warna itu warna pertama yang kita akan campurkan yaitu dari kuning ke merah dengan merah menjadi orange. Warna kedua kita campurkan itu adalah Ini sudah ya kakak? Oh, iya. Sebelah sini. Biar enggak. siap. Lalu. Yaitu adalah biru dan merah. Kita lihat Oke. apa yang akan terjadi. Berarti harus rata ya kakak? Ya, kita aduk dan warna berubah jadi Warna apa adik-adik? warna apa ini? Ungu. Iya, Yeay. betul sekali. Warna kedua kita adalah ungu, yaitu warna ini terbentuk ketika kita mencampurkan warna biru dengan merah. Merah. Wow, Nah, luar warna biasa. ketiga yaitu kita mencampurkan. Tadi kan biru sama merah udah, merah sama kuning udah. Sisanya apa dong? Biru sama kuning. Kita coba campur ya. Yes. Jadi apa ya? Coba kita lihat serius ya. Perhatikan adik-adik ya. Wow. Warna Ini. apa ini? Warna apa ini? Wow. Coba kita kuningnya dicampur sedikit lagi Oh, kakak boleh, biar boleh, agak kelihatan warnanya. Kita aduk lagi ya. 3, 2, Nah, 1. lebih jelas. Yes, Warna ini warna apa? hijau. Hebat. Ada lagi kakak? Ada. Kita akan campurkan 3 warna sekaligus. Wow, jadi apa ya? Kita coba lihat ya. Pertama biru, kuning, dan merah. Jadinya adalah aduk. Warna apa ini? Warna apa ini? Agak gelap. Terus Kalian tahu? kalau coba di ini lagi Coba dicampur ditambah warna lagi. apa ya? Merah ya, sedikit lagi ya. Aduk-aduk. Kurang balance ya, dikit lagi warna birunya. Set. Nah, kalau hari Valentine biasanya dikasih sesuatu yang Warnanya apa? enak-enak. Manis. Namanya apa? Coklat. Yes.
Yes, warna coklat. Berarti kita hari ini dari 3 warna, Prof, menjadi 4 warna. Ya, 4 warna sekaligus. Yeay. Yeay. Adik-adik paham? Paham pasti. Boleh dicoba di rumah ya. Nanti next week boleh difoto, lalu dikirim ke Kanova. Oke, nanti ditunggu ya. Nanti divideoin. Baru hasilnya dan cara pembuatan pencampurannya langsung kirim ke Kanova. Oke? Oke, yang kedua apa kakak? Nah, kita punya Oh gitu ini sudah ya. eksperimen kedua. Iya. Nah, sebelumnya adik-adik pasti suka sama ini, kita campurin minuman juga nih. Soalnya kita kan mencampurkan warna kan. Adik-adik suka minum apa sih? Pasti kalau adik-adik lihat pasti tahu banget ini apa. Aku suka susu. Susu. Mm-mm. Ya. Oh beneran ada susu. Dan pasti banyak yang suka ini. 1, 2, 3. Pastinya. Nah. Apalagi dingin-dingin. Oh iya dong. Pasti enak. Tapi ingat, jangan diminum ini secara bersamaan. Oh iya. Kenapa? Karena kita lihat dulu ya apa yang akan terjadi. Kita siapkan wadah lagi. Berikutnya kita akan campurin nih Coca-Cola sama susu. Apa yang akan terjadi? Netes. Adik-adik harus persiapkan Harus gunting. hati-hati ya. Tidak seperti Mr. Science, tidak Iya. ada guntingnya. Oh. Ya, di rumah siapin gunting. Tapi kalau yang nggak bisa, masih kecil, nanti minta bantu Tuan, papa papa, mama mama. ya. Sip. Yuk. Kita campur ya. Susunya kita taruh duluan. Dan Oke. berikutnya adalah Sisanya marshmallow. boleh diminum kakak. Boleh. Oh, iya. Kakak kan suka susu kan? Iya. Silakan. Berikutnya adalah Coca-Cola. Kita campurin ya. Oke, jadi apa adik-adik? Coba kita lihat. Hati ya. Meledak nggak ya? Oh tidak dong. Oh enggak. Susunya jadi apa? Hati-hati jika kita meminum ini. Ini sangat jelek, untuk tidak baik untuk perut kita sendiri. Kenapa? Karena kita bisa sakit perut. Oh, oke. Nah, Karena ini- dia mengandung. Karena kan kita mencampurkan susu. Susu itu punya zat, punya senyawa yang bisa membuat kita kuat. Tapi sayangnya kita mencampurkan dengan soda yang seperti Coca-Cola ini. Kalau kita mencampurkannya akan terjadi pengendapan. Pengendapan di sini itu akan agak berlangsung dengan lama. Nanti coba cek di beberapa video lagi ya. Oke, berarti kalau minum ini pencernaan kita bisa bermasalah dong Nah, ya, betul. karena tidak bisa dikelola gitu Betul oleh sekali. lambungnya. Betul sekali. Wow. Jadi hati-hati loh ya. Terima kasih ya atas infonya. Coba nih, jadinya seperti ini. Soda enak, tapi jangan kebanyakan. Ya Betul nggak sekali. sih? Oke kakak. Terus ada lagi nggak? Ada sih. Tapi minggu depan lagi minggu Ya, depan iya. lagi. Tunggu pada kelasnya dong. Makanya harus tetap Tetap di absen sini. di Ibadah Rocky GBI Rock Rock Sejahtera. Yes. Sudah? Sudah Kak? Oke deh. Kalau begitu sampai ketemu lagi. Tuhan Bye. Yesus memberkati. Bye bye. Adik-adik, saat ini ibadah kita sudah selesai dan mari kita tutup dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga ibadah hari ini Tuhan sudah pimpin sehingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah Rocky minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.